Halo semua, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh bernama Snake Eyes yang telah menyelamatkan seorang pewaris dari klan Jepang kuno yang disebut Arishikage. Klan ini sangat bersyukur dengan tindakan Snake Eyes, lalu mengundangnya ke Jepang. Di kediaman klan ini, Snake Eyes justru mendapatkan ilmu bela diri baru. Apakah dia bisa mempelajari ilmu tersebut? Inilah dia Snake Eyes Gigi Joy 2021. Bagi kalian yang belum nonton film ini, saya diperingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler content. Sebelum melanjutkan filmnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Diawali dengan seorang anak dan ayah yang sedang menuju rumahnya. Di malam harinya, banyak orang datang dan membunuh ayah anak tersebut. Beberapa tahun kemudian, setelah tumbuh dewasa, anak tersebut menjadi petarung jalanan yang bernama Snake Eyes. Setelah mengalahkan lawannya, dia didatangi oleh seorang yang bernama Kenta yang menawarkan pekerjaan untuknya. Awalnya, Snake Eyes menolak, tapi setelah Kenta janjikan menemukan pelaku pembunuh, ayahnya Snake Eyes setuju dan bekerja untuknya. Keesokan harinya, Snake Eyes menemui Kenta di sebuah dermaga dan di situ dia dikerjakan menyelundupkan senjata api di dalam tubuh ikan. Dan tiba-tiba, mereka disuruh berkumpul karena ada salah satu pembelot dari mereka. Dan ternyata si pembelot adalah salah satu keturunan ninja dari Jepang yang bernama Tommy dan juga keponakan Kenta. Kemudian Kenta menyuruh Snake Eyes untuk menembak Tommy dan tidak disangka Snake Eyes membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut. Dan akhirnya, mereka bekerja sama untuk mengalahkan anak buah Kenta. Setelah mengalahkannya, mereka berniat lari menggunakan kapal, tapi Tommy berubah pikiran dan masih ingin menghajar Kenta. Karena tahu kalah jumlah, mereka akhirnya kabur menggunakan sebuah truk, dan truk mereka ditusuki puluhan samurai oleh anak buah Kenta. Di tengah kekacauan tersebut, akhirnya polisi datang saat mau turun dari truk tersebut. Snake akhirnya pingsan. Setelah terbangun, tiba-tiba Snake sudah berada di dalam pesawat bersama Tommy yang sedang menuju ke Jepang untuk menemui sebuah klan yang bernama klan Arishikage. Hal itu dilakukan karena Tommy merasa berhutang nyawa kepadanya. Setelah sampai, Tommy mengenalkan Snake kepada kepala keamanan kastil yang bernama Akiko. Setelah itu, Snake dikenalkan kepada klan Arishikage, sekaligus nenek dari Tommy. Kemudian, mereka menawarkan Snake untuk menjadi anggota klan dan mengasih Snake 3 tantangan. Jika Snake berhasil dengan tantangan tersebut, Snake langsung bisa menjadi anggota klan. Tapi, kalau Snake gagal, dia akan mati. Singkat cerita, Snake menerima tawaran tersebut dan di sana dia dikenalkan seorang guru yang bernama Heart Master dan Blink Master. Lalu Heart Master menjelaskan tantangan pertama. Jadi Heart Master dan Snake sama-sama membawa mangkok yang berisi air. Snake bertugas mengambil mangkok Heart Master tanpa menjatuhkan airnya dan dia cuma memiliki 4 kesempatan untuk tantangan pertama.
Ketiga kali kesempatan Snake mengambil mangkoknya, Hardmaster dengan mencoba melawannya tapi dia selalu gagal. Kemudian, dia diingatkan ucapan Tommy sebelumnya kalau dia harus menurunkan egonya. Dan akhirnya, dia dengan santai meminta mangkok tersebut dengan baik-baik ke Hardmaster. Dan ini adalah kunci dari tantangan tersebut. Setelah berhasil melakukan tantangan pertama, di malam harinya Snake mendatangi sebuah pemandian air panas dan ternyata dia menemui Kenta. Jadi, terungkap bahwa Kenta dan Snake bekerja sama untuk melabui Tommy. Dalam percakapan tersebut, Snake disuruh mengambil artefak berharga yang bernama permata matahari yang tersimpan di dalam kastil. Di keesokan harinya, Snake diberi hadiah sebuah pedang samurai yang dinamai Morning Light. Dan Tommy ngasih tahu bahwa malam ini mereka akan melakukan misi menyerang Kenta. Singkat cerita, di malam harinya, mereka mulai merencanakan untuk menyerang Kenta dan pasukannya, dan hasil perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, Kenta dan Tommy saling berhadapan. Dengan pertarungan tersebut, Kenta lebih unggul dari Tommy. Setelah itu, Kenta lebih memilih melarikan diri. Di dalam markas Kenta, mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh sebuah organisasi yang bernama Cobra. Singkat cerita, Snake mulai menjalani tantangan ketiga. Di sana, Snake diminta turun ke sebuah lubang yang dipenuhi oleh ular raksasa. Konon katanya, ular tersebut tidak memakan orang yang hatinya suci. Namun karena hatinya Snake tidak suci, dia diserang, namun untungnya Akiko membantunya. Setelah kejadian tersebut, dia kembali ke klan dan menemui Tommy untuk meminta maaf karena hatinya tidak jujur. Tapi sekarang Snake akan membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan saling berjabatan tangan. Dan ternyata itu tipuan Snake untuk mendapatkan darahnya untuk mengakses mendapatkan permata matahari. Di malam harinya, Snake mencuri permata tersebut. Ketika dia mau meninggalkan tempat tersebut, tak disangka Akiko sudah mengetahui, namun tetap saja Akiko tidak mampu menghentikan Snake Eyes dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Snake menemui Kenta dan membawakan permatanya. Setelah menyerahkan permatanya, Snake dikasih hadiah orang yang membunuh ayahnya. Kemudian, orang tersebut bercerita bahwa Cobra lah yang menyuruhnya untuk membunuh ayahnya. Namun, Snake memutuskan memaafkan orang tersebut. Kemudian, dia berniat menghentikan Kenta. Setelah di perjalanan, dia menemui Tommy dan Akiko yang terlanjur marah padanya dan berniat membunuh Snake, padahal dia sudah berada di pihak mereka sekarang. Beruntung Akiko cepat menyadari hal itu, tapi Tommy tidak peduli dan akan tetap membunuhnya. Di saat pertarungan tersebut, Snake mencoba meyakinkan Tommy bahwa dia sekarang berada di pihaknya dan mengasih tahu bahwa Kenta sekarang sedang menyerang klannya. Setelah percaya, mereka langsung menuju ke klan Arashikage. Dan benar saja, Kenta sedang menyerang klan Arashikage dengan menggunakan permata tersebut.
Setelah itu, mereka bekerja sama untuk menghentikan Kenta. Namun sayangnya, semua serangan mereka digagalkan oleh permata yang dipegang Kenta. Kemudian pemimpin klan menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui Kenta. Dengan kerjasama yang baik, permata tersebut berhasil diambil oleh Tommy. Dengan penuh amarah, Tommy melanggar janji bahwa mereka dilarang menggunakan permata tersebut untuk melukai orang. Setelah itu, Kenta berhasil kabur. Dia ternyata dikejar oleh Snake dan mereka mulai bertarung sampai terjatuh ke dalam lubang ular raksasa. Karena hati Kenta tidak suci, tentu saja Kenta diserang dan dimakan oleh ular tersebut. Sedangkan Snake berhasil menyernihkan hatinya dan keluar dari lubang tersebut. Dan film ini diakhiri dengan keberhasilan mengembalikan permata. Karena telah melanggar, Tommy tidak jadi dijadikan pemimpin klan Arashikage. Karena kecewa, Tommy marah dan meninggalkan klan tersebut, dan film selesai. Terima kasih telah menonton film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kasih.